lalat. Satu orang masuk surga sebabnya lalat, satu orang masuk neraka sebabnya lalat. Sebabnya sama, akan tetapi menghantarkan ke hal yang berbeda. Yang pertama bisa menghantarkan ke dalam surga, yang kedua bisa menghantarkan ke dalam neraka. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab dan menceritakan, yaitu apa? Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang mana mereka melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut memiliki patung. Ada dua orang yang melewati satu kaum dan kaum tersebut memiliki patung. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Kaum tersebut tidak memperbolehkan seseorang pun untuk lewat dari kampungnya atau dari tempatnya hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai orang tersebut berkorban dan mempersembahkan sesuatu untuk patung tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat satu kaum tersebut, maka dia tidak akan mengizinkan lewat orang tersebut sampai apa? Sampai orang tersebut apa? Mengkorbankan, menghadiahkan, yaitu apa? Sesuatu untuk patung. Itu syaratnya, syarat untuk lewat. Maka di sini disebutkan, faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satunya. Mereka kaum ini, mereka berkata kepada salah satu orang yang lewat ini. Qarrib, fulan, qarrib. Berkorbanlah. Berkorban itu apa maksudnya? Berkorbanlah untuk patung ini. Maka yang pertama mengatakan, qala laisa indi syai'un qarrib. Aku enggak punya apa-apa untuk berkorban. Aku enggak punya apa-apa untuk berkorban. Qalu qarrib walau dubaban. Lalu kaum tersebut mengatakan, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban fakhallau sabilahu. Lalu dia pun mempersembahkan lalat tersebut untuk apa? Patung. Ketika dia mempersembahkan berkurban dengan lalat untuk patung tersebut, maka apa? Maka kaum tersebut apa? Memperbolehkan, mempersilahkan orang tersebut untuk lewat. Saya tanya nih, orang ini dipaksa apa enggak untuk berkurban? Untuk berkurban lalat agar dihadiahkan ke patung, dipaksa apa enggak? Dipaksa apa enggak? Maka saya mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang ini enggak dipaksa. Disuruh iya. Akan tapi apa? Enggak dipaksa. Kenapa enggak dipaksa? Karena yang pertama dia mengatakan apa? Laisa indi syai'un qarrib. Pertama dia mengatakan, aku enggak punya apa-apa untuk berkurban. Ya enggak? Ya enggak? Jadi dia bukan enggak mau berkurban untuk patung, akan tapi apa? Enggak punya apa-apa untuk berkurban. Ya enggak? Makanya ketika dia disuruh untuk apa? Untuk berkurban dengan lalat tersebut apa? Dia langsung apa? Langsung menerima tanpa ada penolakan sedikit pun. Ya enggak? Paham sering ya? Maka di sini apa? Faqarraba dubaban. Maka dia langsung bersegera untuk apa? Berkorban, menyembelih atau membunuh lalat tersebut agar dikorbankan kepada patung. Ini menunjukkan bahwa apa? Dia tidak dalam kondisi apa? Dipaksa. Dia melakukan dalam keadaan ridho. Ya. Maka bagaimana akibatnya? Pada kholan nara. Maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia telah melakukan kesyirikan, syirik akbar. Ya, syirik akbar. Walaupun perkaranya remeh itu lalat, akan tapi dia persembahkan untuk selain Allah, ini syiriknya syirik akbar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Jadi kesyirikan itu bukan sekedar misalkan apa? Membunuh atau menyembelih kambing, ayam ataupun sapi dan seterusnya. Lalat saja. Kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka apa? Ini syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.
dan bisa mengekalkan dalam neraka. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Pada khalan nar, maka dia akan masuk dalam neraka. Lalu selanjutnya, waqalul akhar, maka kaum tersebut berkata kepada orang yang kedua. Jadi orang yang pertama sudah dibiarkan lewat, ya kan? Maka kaum ini berkata kepada orang yang kedua, qarrib, berkurbanlah. Maka orang yang kedua ini dengan tegas mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Aku tidak akan mempersembahkan sedikit pun, aku tidak akan berkurban sedikit pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan tegas mengatakan apa? Tidak mau berkurban walaupun sedikit, walaupun selalat, dia enggak mau. Maka apa yang dilakukan kaum tersebut? Qadarabu 'anaqahu pada khalal jannah. Maka kaum tersebut membunuhnya, maka dia masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena dia tidak mau berbuat syirik akbar. Ya. Maka penting sekali bagi kita, ya, pertahankan akidah ini. Walaupun mungkin dianggap oleh kebanyakan manusia ini kan perkara yang remeh, kecil, hanya seekor lalat, ya enggak? Akan tapi di sisi Allah itu sangat besar dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka kekal di dalamnya. Karena ini adalah syirik akbar, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang kita dapatkan dari kisah ini yang pertama adalah idzamu syirk wa in kana qalilan. Syirik itu sangat besar walaupun kecil di pandangan manusia, ya kan? Ya enggak? Syirik itu di sisi Allah sangat besar. Ya. Sangat besar kerusakannya. Walaupun di pandangan manusia terlihat kecil. Walaupun yang dikorbankan adalah apa? Seekor lalat yang sangat kecil. Yang kedua, annal jannata wan nar mawjudatan, bahwa surga dan neraka itu ada. Surga dan neraka itu sudah ada. Surga dan neraka itu ada. Bahkan sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, annal maqsud al-'azam amrul qalbi hatta inda 'abdil awthan. Maksud yang paling besar, yang paling utama adalah apa? Amalan hati. Amalan hati ini yang paling utama, yang paling diinginkan. Walaupun oleh para penyembah patung, para penyembah berhala, mereka juga apa? Memperhatikan amalan hati. Apa maksudnya? Ente nggak punya kambing, nggak bawa kambing, nggak apa-apa. Yang penting hati ente tunduk, ya nggak? Kan lalat ini nggak ada manfaatnya sedikit pun, ya nggak? Apa yang diinginkan oleh mereka? Yaitu ketundukan hatinya kepada patung. Maksudnya ya? Maka amalan hati ini apa? Sangat penting, sangat bernilai, bahkan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Paham ya? Ini amalan hati. Ya. Yang keempat, qurbul jannati wan nar minal insan, dekatnya surga dan neraka. Apa maksudnya dekat surga dan neraka? Seseorang, ya, dia menyembelih atau berkurban lalat saja bisa masuk ke dalam neraka. Seseorang tidak mau menyembelih sedikit pun walaupun lalat juga, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dekatnya surga dan neraka. Seseorang salah saja dalam bertindak bisa menyebabkan dia masuk surga atau bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati. Selanjutnya, at-tahdhir min adz-dzunub wa in kana shaghiratan fil hisban. Hati-hati terhadap dosa-dosa walaupun dosa tersebut kecil di pandangan manusia. Paham ya? Ini kan membunuh anak itu termasuk apa sih? Perkara yang remeh di pandangan manusia, ya kan? Akan tapi karena syirik akbar sangat besar.
di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala luas ampunannya. Allah luas ampunannya dan sangat keras siksanya. Maka kita Ahlus Sunnah, kita harus yakini bahwa Allah luas ampunannya. Siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya, Allah akan ampuni. Akan tapi perhatikan, harus hati-hati, Allah juga keras siksanya. Ya enggak? Jangan kita bermudah-mudahan. Inilah Ahlus Sunnah, mengimani Allah luas ampunannya, juga apa? Mengimani Allah sangat keras siksanya. Sehingga Ahlus Sunnah berada dalam kedua hal ini. Allah luas ampunannya, mengharapkan apa? Mengharapkan itu apa? Mengharapkan ampunan dari Allah. Terus mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat luas ampunannya. Dan Allah sangat keras siksanya apa? Harus kita takut dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ambil keduanya. Maka orang yang tersesat adalah orang yang hanya mengambil salah satunya saja. Orang yang mengambil bahwa Allah itu luas ampunannya, sehingga apa? Sehingga dia melakukan maksiat juga, enggak apa-apa, Allah luas ampunannya. Itu keliru dan salah di dalam memahami Allah luas ampunannya. Dan ada paham ekstrim yang lainnya mengatakan apa? Allah itu sangat keras siksanya. Ente kalau berbuat dosa pasti masuk neraka. Ya. Paham sudah ya? Nah, kalau kita Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah pemahaman ekstrim yang kedua tadi. Kita apa? Kita yakini Allah sangat luas siksanya, sehingga maksudnya kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga apa? Meyakini Allah itu sangat keras siksanya, yang mengharap kita untuk takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, annal amal bil khawatim, bahwa amalan itu tergantung akhirnya, ya kan? Ada orang yang akhirnya tadi apa? Dibunuh karena tidak mau berkorban atau mempersembahkan sesuatu pun untuk patung, karena dia dibunuh, ya. Dia akhirnya dalam keadaan baik, mempertahankan keimanan, dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang pertama yang tadi apa? Dia mempersembahkan, berkorban apa? Lalat untuk patung. Dia sampai mati belum bertobat, maka apa? Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Waliyahumillah. Ya. Itu diantara faedah yang kita dapatkan. Mungkin saya akan tambahkan sedikit ya. Tadi saya sudah pertegas bahwa orang yang tadi disebutkan yaitu apa? Tidak dipaksa. Apa maksudnya tidak dipaksa? Karena kalau seseorang dipaksa, apa kalau dipaksa? Ancamannya dibunuh, maksudnya ya. Ente korban, kalau ente gak korban untuk patung, maka itu apa? Dipaksa. Kalau dipaksa, kalau dipaksa, maka kalau kita kuat imannya, mempertahankan iman kita, maka kalau orang ini dibunuh, maka dia akan masuk ke dalam surga. Paham sering? Yang kedua, kalau dipaksa, kalau tidak melakukan, dia akan dibunuh, maka apa? Lalu dia mengucapkan kata-kata kekufuran, atau lalu dia apa? Melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Sedangkan apa syaratnya? Hatinya masih beriman. Syaratnya apa? Hatinya masih beriman, maka dia tidak boleh dikafirkan. Paham ya? Syaratnya dia apa? Hatinya masih beriman. Dia melakukan karena terpaksa, karena takut dibunuh. Ya. Maka apa? Maka dia tidak menjadi kafir. Ya. Berbeda dengan orang yang ketika disuruh sujud kepada selain Allah, dia melakukannya dalam keadaan ridho, maka dia bisa menjadi kafir. Ya. Dan selanjutnya, pentingnya amalan hati
dalam Islam. Pentingnya amalan hati di dalam Islam, ya kan? Karena yang diinginkan oleh para penyembah tadi, oleh para penyembah patung tersebut, yang diingin oleh mereka apa? Ketundukan hati seseorang tersebut kepada patung, ya kan? Bukan hanya hewan yang disembelih, ya bukan, akan tapi ketundukan hatinya kepada patung. Makanya pentingnya amalan hati dalam Islam, karena bisa menyebabkan seorang masuk surga atau masuk dalam neraka. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah? Enggak ada? Kita cukupkan. Dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.